warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kita masih membahas terkait referensi aksi nyata di modul yang kedua Bapak Ibu ya, pembelajaran sosial emosional. Baik, sebelum kami melanjutkannya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan di-subscribe dan jangan lupa ditonton videonya hingga selesai, jangan di-skip. Terutama jika ada iklan, tolong ditonton sebentar agar memberikan motivasi kepada kami untuk membuat video-video pembelajaran menarik lainnya. Baik, Bapak Ibu langsung saja ya, kita masuk ke dalam modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Ya, Bapak Ibu, di pembelajaran kali ini ya, sosial emosional di modul kedua ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui terdapat 4 unit atau topik ya. Untuk yang aksi nyata, topik pertama, 2 dan ketiga, castle, kemudian peran guru sebagai teladan, dan experiential learning sudah kami buatkan video aksi nyatanya. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel YouTube kami, silahkan bisa di-scroll di playlist channel YouTube kami untuk mencari referensi aksi nyata di unit pertama tentang castle, dan unit kedua tentang guru sebagai teladan, dan unit ketiga experiential learning di channel YouTube kami. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam unit atau topik yang keempat, school well-being. Nah, di daftar materi untuk topik keempat ini, di unit keempat ini, school well-being ya, kita langsung mencari bagian aksi nyatanya. Baik, untuk aksi nyata school well-being ini kita tunjukkan untuk petunjuknya Bapak Ibu ya. Baik, untuk aksi nyata school well-being ini Bapak Ibu, untuk petunjuknya ya, ada sebuah narasi yang menyatakan bahwa Konu dan Rimpela memaparkan mengenai pentingnya sekolah yang sejahtera. Dalam hal ini dapat mengevaluasi emosi yang dapat menciptakan iklim positif dan menerapkan dalam pembelajaran Anda di kelas. Untuk lebih jelasnya lagi Bapak Ibu, mari kita baca petunjuk yang lebih lengkapnya ya di file ini. Baik, untuk ya aksi nyata rangkuman well-being ya, di sini ada sedikit materi terkait school well-being ya, rangkumannya tentang apa yang disebutkan oleh Konu dan Rimpela terkait konteks sekolah yang ada 4 dimensi. Ada having ya, kemudian loving, being, and health ya, untuk konsep well-being itu sendiri. Kemudian ada dimensi school well-being ya, ada pula materi ringkasannya faktor yang mempengaruhi school being. Silakan Bapak Ibu nanti ini dipelajari terlebih dahulu, ada rangkumannya untuk materi school well-being. Kemudian setelah Anda memahami bagaimana lingkungan, kondisi emosi, kepribadian, dan banyak hal yang mempengaruhi school well-being, jelaskan pendapat Anda. Jadi Bapak Ibu setelah mempelajari school well-being ini, sudah tahu apa sih school well-being ini, Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan ya pendapat Bapak Ibu terkait 2 pertanyaan ini. Kemudian, sudah tidak ada. Wow, luar biasa sekali untuk aksi nyata di topik keempat ini ya. Sangat-sangat lumayan mudah.
hanya memberikan pendapat terkait dua pertanyaan ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda sebagai guru mengelola emosi supaya bisa berpengaruh positif pada lingkungan pembelajaran Anda? Dan yang kedua, bagaimana menciptakan lingkungan positif dengan kemampuan peserta didik yang beragam? Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, kita berikan referensi pendapat ya terkait dua pertanyaan ini. Ya, baik Bapak Ibu, untuk aksi nyatanya ya, seperti biasa kita berikan identitas diri, identitas modul di topik keberapa ya. Di sini kita ke topik 4 tentang school well-being, aksi nyatanya school well-being tadi. Seperti biasa kita screenshotkan petunjuk ya di LMS sertifikasi pendidik, kemudian kita juga screenshotkan tugasnya untuk aksi nyata itu melakukan apa ya, ini memberikan pendapat terkait dua pertanyaan tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam referensi jawaban. Ya, di sini ada dua referensi jawaban Bapak Ibu ya. Kita akan berikan semua kepada Bapak Ibu agar membuka wawasan, memberikan informasi bagaimana sih kita mengerjakan aksi nyata di unit atau topik keempat ini begitu. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam referensi jawaban yang pertama di pertanyaan yang pertama. Bagaimana Anda sebagai guru mengelola emosi supaya bisa berpengaruh positif pada lingkungan pembelajaran Anda? Ya, sebagai guru, saya menyadari bahwa pengelolaan emosi diri adalah kunci utama menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Saya berusaha untuk selalu hadir dengan sikap tenang, sabar, dan positif, meskipun menghadapi berbagai tantangan di kelas. Salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan melatih kesadaran diri atau self-awareness, misalnya dengan mengenali kapan saya mulai merasa stres dan mengambil jeda untuk menenangkan diri sejenak sebelum kembali berinteraksi dengan siswa. Selain itu, saya juga rutin melakukan refleksi diri dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan dukungan emosional. Dengan menjaga kestabilan emosi, saya bisa memberikan respon yang lebih bijak kepada murid dan menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan menyenangkan. Baik, itu adalah pendapat untuk jawaban pertanyaan yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian pendapat untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana menciptakan lingkungan positif dengan kemampuan peserta didik yang beragam? Untuk menciptakan lingkungan yang positif di tengah keberagaman kemampuan siswa, saya menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sudah menerapkan modul keberapa Bapak Ibu? Pertama ya, di unit penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Itu unit topik kedua ya, modul pertama. Untuk pembelajaran asesmen umum. Kemudian saya menyusun kegiatan belajar yang memungkinkan setiap siswa menunjukkan potensinya sesuai gaya belajar dan tingkat kemampuannya. Misalnya, saya memberikan pilihan tugas yang berbeda. Misal produk, proses, konten. Ini diferensiasi Bapak Ibu ya. Dan mendorong kerja kelompok yang kolaboratif sehingga siswa bisa saling membantu. Saya juga menunjukkan rasa saling menghargai melalui kegiatan refleksi kelas, di mana siswa diajak mengenal kekuatan teman-temannya. Dengan membangun budaya inklusif dan empatik, siswa merasa dihargai, diterima, dan lebih percaya diri untuk berkembang sesuai kapasitasnya. Baik Bapak Ibu, itu adalah referensi pertama terkait pendapat terhadap dua pertanyaan di aksi nyata well-being ini ya. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan untuk referensi yang kedua. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana Anda sebagai guru mengelola emosi supaya bisa berpengaruh positif pada lingkungan pembelajaran Anda? Kalau referensi pertama kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya, dan referensi kedua ini adalah berusaha menjaga kestabilan emosi dengan menerapkan teknik
self-regulation. Nah, kita menggunakan teknik ini, self-regulation. Buat miring ini Bapak Ibu. Oh iya, ini. Seperti menarik nafas dalam, menyendiri sejenak saat emosi memuncak, serta melakukan afirmasi positif sebelum mengajar. Saya juga menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi agar tidak mudah stres. Dalam kelas, saya mencoba untuk tetap tersenyum, berbicara dengan nada tenang, dan memperlihatkan empati kepada siswa. Ketika guru mampu mengelola emosinya, suasana belajar pun menjadi lebih menyenangkan dan aman, sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar dan berinteraksi. Baik, itu adalah pendapat untuk menjawab pertanyaan yang pertama di referensi kedua. Kita lanjutkan untuk pendapat di pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana menciptakan lingkungan positif dengan kemampuan peserta didik yang beragam? Nah, saya menciptakan lingkungan yang positif dengan menerapkan prinsip keadilan, bukan keseragaman. Kalau di referensi pertama itu kita menggunakan ini ya, prinsip pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan pilihan tugas yang berbeda, produk, proses, dan konten. Kalau di referensi kedua ini, kita menggunakan prinsip keadilan, bukan keseragaman. Jadi, setiap siswa saya hargai sebagai individu yang unik, yang memiliki kekuatan dan kebutuhan yang berbeda. Saya membuat strategi pembelajaran yang adaptif, seperti menggunakan media visual untuk siswa visual, permainan untuk siswa kinestetik, dan diskusi ringan untuk siswa verbal. Ini seperti diferensiasi Bapak Ibu ya. Ya, kita olah kalimatnya mungkin berbeda ya. Boleh ya. Saya juga membangun budaya saling menghargai dan membantu antar siswa melalui kegiatan kolaboratif dan penguatan karakter. Jadi kita tambahkan kegiatan yang kolaboratif ya, bekerja kelompok begitu, berkolaborasi di antara siswa baik dengan kategori pengetahuan yang tinggi, yang mungkin cepat menangkap informasi, menangkap pembelajaran, yang sedang dan yang kurang gitu. Kemudian juga memberikan penguatan karakter. Dengan begitu, seluruh siswa merasa dihargai, tidak merasa tertinggal, dan bersemangat untuk belajar bersama. Baik Bapak Ibu, itulah kedua referensi untuk membuat aksi nyata di topik atau unit keempat ya, School Wellbeing, khususnya tentunya masih berada di modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Baik, semoga bermanfaat Bapak Ibu untuk referensi kali ini ya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.